Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Namaku Dina. Aku seorang perempuan biasa yang bekerja sebagai sekretaris di perusahaan yang cukup besar di pusat kota. Sejak awal bekerja di perusahaan ini, aku selalu menjaga jarak dari urusan pribadi dengan rekan kerja atau atasan. Aku tahu betul batasan antara profesionalitas dan kehidupan pribadi. Namun, tak ada yang bisa mempersiapkanku untuk apa yang akan terjadi setelah aku bertemu dengannya. Dia adalah Reza, majikan Anggun yang memimpin perusahaan ini. Aku pertama kali bertemu dengannya dalam sebuah rapat dewan direksi. Reza adalah sosok yang karismatik, tegas, dan sangat memikat. Tidak hanya karena wibawa dan kecerdasannya, tetapi juga karena penampilannya yang sempurna. Rambut hitam yang selalu teratur, jas hitam rapi yang menggambarkan kekuatan, dan senyumnya yang seolah bisa menenangkan siapa saja yang melihatnya. Namun, bukan hanya penampilannya yang menarik perhatian, tapi juga caranya berbicara. Suaranya yang dalam dan tegas, disertai dengan pandangan mata yang tajam, seolah bisa menembus hingga ke inti hati seseorang. Di setiap rapat, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa sangat berarti. Semua orang di ruangan itu terdiam dan mendengarkan, seolah-olah dia adalah pusat dunia mereka. Aku bukan satu-satunya yang merasa terpesona. Semua wanita di kantor, bahkan beberapa pria, tampaknya memandangnya dengan rasa kagum yang sama. Namun, aku adalah salah satu yang paling sering bertemu dengannya. Sebagai sekretarisnya, aku bertugas untuk menyiapkan laporan, menghadiri pertemuan-pertemuan penting, dan memastikan segala sesuatunya berjalan dengan lancar di bawah pengawasan Reza. Hari-hari pertama aku bekerja dengannya, aku berusaha keras untuk tetap menjaga profesionalitas. Namun, semakin sering aku berinteraksi dengannya, semakin sulit rasanya untuk mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatiku. Reza selalu memperhatikanku dengan cara yang berbeda. Di setiap kesempatan, dia selalu memuji pekerjaanku dengan kata-kata yang penuh perhatian. "Dina, kamu sangat teliti dalam bekerja. Aku senang bisa mengandalkanmu," ujarnya suatu hari setelah aku menyelesaikan laporan penting dengan sangat cepat. Aku merasa hatiku berdebar setiap kali mendengar pujian darinya. Aku tahu ini hanya karena dia seorang pemimpin yang baik, tetapi perasaan itu perlahan mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Aku mulai memikirkan Reza lebih sering daripada yang seharusnya. Setiap kali aku mendengar langkah kaki Reza mendekat, aku merasa tubuhku kaku, dan entah kenapa, aku merasa sedikit gugup. Aku berusaha menahan perasaan itu. Aku tahu, sebagai seorang sekretaris, hubungan profesional adalah hal yang paling penting. Namun, semakin aku berusaha menahan perasaan itu, semakin kuat dorongan untuk mendekat. Reza, dengan segala pesonanya, terus menarikku ke dalam pusaran yang tak bisa kuhindari. Aku terkejut mendengar tawaran itu. Menjadi asisten pribadi Reza adalah sebuah langkah besar. Ini akan memberiku kesempatan untuk bekerja lebih dekat dengannya, dan lebih banyak berinteraksi setiap hari. Namun, aku juga tahu bahwa ini bisa menjadi kesempatan yang berbahaya bagi profesionalitasku. Aku terjebak dalam dilema besar. "Terima kasih atas tawarannya, Pak. Tapi, saya rasa ini terlalu cepat untuk saya ambil," jawabku dengan hati-hati. Aku tidak ingin membuat keputusan terburu-buru, terutama jika itu melibatkan terlalu banyak waktu dekat dengan Reza. Reza menatapku lama, seolah menganalisis jawabanku. "Aku percaya padamu, Dina," katanya akhirnya. "Aku yakin kamu bisa melakukannya. Pikirkan saja. Jika kamu tertarik, aku akan menunggu keputusanmu." Setelah pertemuan itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku berpikir tentang tawaran itu sepanjang malam. Reza selalu memiliki cara untuk membuatku merasa bahwa aku adalah orang yang penting baginya. Aku merasa sangat dihargai, dan hal itu membuatku semakin sulit untuk menahan perasaanku.
Dina, katanya dengan suara rendah. Kamu tahu bahwa aku sangat menghargai kerja kerasmu. Kamu bukan hanya asisten. Kamu sudah menjadi bagian penting dari tim ini. Aku tersenyum, merasa bangga mendengarnya. Terima kasih, Pak. Itu berarti banyak bagi saya. Reza tersenyum kembali, tetapi kali ini senyumnya terasa berbeda. Ada sesuatu yang lebih dalam tatapannya. Sesuatu yang membuatku merasa cemas sekaligus ingin tahu. Dia perlahan mendekat, dan aku bisa merasakan aroma parfumnya yang mewah, yang membuat tubuhku merinding. Aku terdiam, hatiku berdebar kencang. Apa yang sebenarnya dia maksudkan? Aku tahu bahwa apa yang dia katakan bisa berujung pada sesuatu yang tak bisa aku kendalikan. Namun, tanpa bisa menahan diri, aku hanya mengangguk. Saat itu, tanpa aku duga, Reza mendekat dan menepuk pundakku. Kamu tahu, Dina, katanya pelan. Kamu sangat berbeda dari yang lain. Kamu punya kekuatan dalam dirimu yang membuatku tertarik. Aku terperangkap. Kata-katanya seperti racun yang perlahan-lahan memasuki aliran darahku. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku harus menjaga jarak. Tetapi, semakin lama aku berada di dekatnya, semakin sulit untuk menahan diri. Hubungan kami semakin dekat, meskipun aku berusaha menahannya. Kami sering makan malam bersama setelah jam kerja, membicarakan banyak hal, baik tentang pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Reza selalu